Aplikasi pinjaman online ini nggak usah dibayar karena sesuai dengan aturan terbaru, pinjol ini ya tidak layak untuk dibayar. Nah, pernah nggak sih kalian mendengarkan informasi seperti itu? Karena gini teman-teman, ya aplikasi pinjaman online yang sudah ada dan legal sampai saat ini tentu saja udah ada hukum yang mengaturnya. Tapi kembali lagi, hukum yang mengaturnya pun itu juga sudah melakukan apa ya istilahnya, nggak cuman sekedar sanksi buat kalian, tapi juga perlindungan buat teman-teman semua, ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan saran, wah pinjol ini, ya udahlah digalbe aja dulu. Sebenarnya itu bukan tujuannya serta-merta untuk mendorong kalian untuk ngegalbe pinjol tersebut ya. Tapi lebih kepada, ya seenggaknya kalian prioritasnya dialihkan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif terlebih dahulu. Kenapa hal ini demikian? Karena banyaknya teman-teman di luar sana itu selalu memikirkan hal-hal negatif dan terus kepikiran yang tidak-tidak yang belum tentu kejadian. Contoh seperti DC akan datang ke rumah, data pribadi akan disebar, terus kemudian rekening bank akan ditutup, akan ditengin polisi dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran seperti ini sebenarnya wajar untuk yang baru pertama kali galbay. Tapi teman-teman harus tahu satu hal, bahwa resikonya tidak sejauh itu. Resiko terbesar gagal bayar di aplikasi pinjaman online adalah slik OJK. Ya, bukan yang aneh-aneh. Ya, DC datang itu kan terberat, Bang. Ya, belum tentu DC datang itu sebenarnya mengincar rasa malu kalian. Ya, mereka tidak berhak untuk mengambil uang, tidak berhak untuk menyita barang, tidak berhak untuk jangankan marah-marah ya, jangankan menyakiti kalian, bentak kalian aja itu mereka tidak boleh teman-teman sebenarnya ya. Jadi baik secara verbal maupun ya fisik itu tidak boleh menyakiti nasabah gagal bayar. Dan ini udah jelas ya, dan ini tinggal kalian viralkan aja kalaupun mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Cuman teman-teman memang harus tahu satu hal. Gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi bagi orang yang pertama kali gagal bayar dan masih awam. Karena mereka tidak akan pernah tahu ya mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang tidak. Itu mereka tidak akan pernah tahu. Tapi coba teman-teman dipertimbangkan juga baik-baik ya. Jadi khusus untuk yang barusan galbay dan masih belum tahu seluk-beluk tentang pinjol, cara paling simple, yang paling mudah yang saat ini yang bisa saya sarankan buat teman-teman adalah segera buka Google sekarang juga. Ketik surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Udah deh, baca itu aja 20 halaman, itu udah lebih dari cukup untuk bekal teman-teman agar teman-teman nggak gampang dibodoh-bodohin dan juga nggak gampang ditipu oleh para DC pinjol. Ya. Penting sekali solusinya nggak aneh-aneh, solusinya sebenarnya simple, yaitu agar kita mengerti dan memahami apa sih sebenarnya yang harus kita lalui, apa sih sebenarnya yang harus kita hadapi, dan kira-kira kalau memang kita benar-benar tidak punya uang untuk membayar hutang pinjol kita, itu kira-kira apa sih resikonya? Ya, itu yang harus teman-teman ketahui. Tapi saya ingin sampaikan satu hal, solusi agar kita bisa bebas dari hutang pinjaman online adalah ya dengan memantaskan diri kita, meyakinkan diri kita bahwa sebenarnya bukan hal yang berat. Karena ketika kalian berpikir yang berat, ya pikiran kalian akan ya berat-berat terus, gelisah terus, khawatir terus, dan kalian tidak akan bisa lepas dari jeratan hutang pinjaman online seperti ini. Ya, sekali lagi yang bisa mengatasi semua ini adalah diri teman-teman. Pasrahkan, ikhlaskan, teruslah berdoa, jangan sampai putus doanya, karena dengan kekuatan doa itu setidaknya akan membuat kalian lebih yakin, lebih tenang, dan bisa menghadapi semuanya dengan lebih baik lagi. Ya, fokus di pekerjaan, cari pekerjaan, atau mungkin ya kalau udah ada usaha, kerja sampingan ditekuni, pelan-pelan ditabung, niatkan dalam hati kalian untuk bisa bebas dari pinjol, untuk bisa melunasi, insya Allah Allah akan memudahkan jalan teman-teman. Ya, karena niat baik pasti hasilnya pun akan baik, tapi ya tentu saja ada beberapa cobaan-cobaan mungkin ya yang akan datang dan kalian harus terus berpikiran positif. Ingat selalu yang bisa menyelesaikan masalah ini cuman kalian doang ya. Orang lain nggak akan bisa bantu kalian untuk menyelesaikan masalah ini kecuali mereka meminjamkan duit juga buat kalian. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.